Sejarah Saint Joan of Arc. Jeanne d'Arc atau Joan of Arc adalah anak seorang petani religius pada masa Prancis abad pertengahan. Ia meyakini bahwa dirinya telah dipilih oleh Tuhan untuk memimpin Prancis dalam melawan Inggris. Dalam kondisi yang minim persenjataan, Joan berhasil membujuk putra mahkota Charles dari Valois agar memberikan izin kepadanya untuk menjadi pemimpin pasukan Prancis, dalam melawan kota Orleans yang sedang diserang pasukan Inggris atau Anglo-Burgundi. Mereka berhasil memenangkan peperangan yang sangat spektakuler. Setelah pengangkatan Charles ke-7 sebagai raja, Joan tertangkap oleh pasukan Inggris. Dia diadili atas tuduhan sihir dan akhirnya dibakar hidup-hidup di tiang pancang pada usia 19 tahun. Kini, saat dia dinobatkan menjadi seorang santa pada tahun 1920, Joan of Arc dihormati sebagai salah satu martir paling hebat dalam sejarah, dan dijadikan sebagai pelindung bagi negara Prancis. Kehidupan awal Joan of Arc. Joan of Arc lahir pada tahun 1412 di sebuah desa bernama Domremy, di timur laut Prancis. Ayahnya, Jacques d'Arc, adalah seorang petani penyewa sedangkan ibunya, Isabelle Rome, adalah seorang wanita yang saleh dan menanamkan kecintaannya pada gereja Katolik pada Joan, meski Joan tidak dapat membaca atau menulis. Pada masa itu, Prancis sedang mengalami konflik sengit dengan Inggris, yang dikenal sebagai Perang 100 tahun. Akibatnya, dominasi Inggris dalam perjanjian damai pada tahun 1420 memicu tuduhan anak haram sang penerus tahta Prancis, Charles dari Valois. Akibat tuduhan itu membuat Inggris dan Prancis dipimpin oleh Raja Henry V dan putranya, Henry VI. Bersama dengan sekutu Prancisnya, Inggris mulai menduduki sebagian besar utara Prancis. Hal ini membuat banyak penduduk desa seperti Domremy meninggalkan rumah mereka sebagai bentuk perlindungan dari ancaman invasi. Pada usianya di 13 tahun, Joan mulai mendengar suara-suara yang ia percaya dikirim oleh Tuhan untuk memberinya tugas penting. Ia percaya bahwa dirinya akan menyelamatkan Prancis dengan mengusir musuh dan mengangkat Charles sebagai raja yang sah. Joan juga mengambil sumpah kesucian dalam rangka memenuhi tugasnya sebagai bagian dari misi Tuhan tersebut. Pada usia 16, Joan berhasil meyakinkan pengadilan setempat bahwa ia tidak bisa dipaksa untuk menikah saat ayahnya mencoba menjodohkannya. Joan of Arc memimpin pasukan dalam perang mempertahankan Orleans. Pada Mei tahun 1428, Joan pergi ke Vaucouleurs yang merupakan benteng terdekat bagi mereka yang setia pada Charles. Pada awalnya, Robert de Baudricourt seorang hakim setempat menolak permintaannya, namun akhirnya ia berhasil membujuk sekelompok kecil pengikut yang percaya pada klaimnya sebagai perawan yang ditakdirkan untuk menyelamatkan Prancis. Joan memotong rambutnya dan mengenakan pakaian pria untuk melakukan perjalanan selama 11 hari. Selama perjalanan, ia melintasi wilayah musuh menuju ke Chinon, tempat putra mahkota berada. Ia meminta kepada Charles agar memberikan pasukan untuk ia pimpin menuju Orleans yang saat itu dikepung oleh Inggris. Charles mengabulkan permintaannya meskipun banyak penasehat dan jenderalnya yang menentang. Joan kemudian menggagalkan pengepungan Orleans oleh Inggris. Dalam pertempuran itu, Joan dengan mengenakan baju besi putih dan menunggang kuda putih memimpin pasukannya. Joan pun mengirim pesan surat kepada musuh, meminta mereka untuk menyerah dengan damai. Namun karena tidak ada tanggapan, maka Joan memimpin beberapa serangan Prancis dan mengusir Anglo-Burgundi dari benteng mereka. Penangkapan Joan of Arc. Setelah memenangkan pertempuran yang sangat luar biasa, nama baik Joan menjadi terkenal di antara pasukan Prancis. Bersama-sama dengan para pengikutnya, Joan dan Charles berjalan ke kota Reims.
Joan dan Charles merebut kota-kota yang menentang mereka dan menjadikan Charles dimahkotai sebagai Raja Charles ke-7 pada bulan Juli tahun 1429. Selanjutnya, Joan mengusulkan agar Prancis seharusnya menyerang Paris, tapi Charles tidak setuju. Joan tetap melakukan serangan, namun pasukan Anglo-Burgundi Inggris telah melakukan persiapan dengan memperkuat pasukan di Paris. Pada pertempuran tersebut, pasukan Joan dikalahkan dan harus mundur pada September tahun 1429. Pada tahun 1430, Raja memerintahkan Joan untuk mempertahankan kota Compiègne dari serangan Burgundi. Ketika Joan berusaha membela kota dan penduduk di dalamnya, dia terpental dari kudanya dan ditangkap oleh Burgundi. Pasukan Burgundi membawa Joan ke Kastil Beaufreuil yang dikuasai oleh Inggris di Rouen. Persidangan dan kematian Joan of Arc. Di dalam persidangan, Joan harus menjawab sekitar 70 tuduhan, termasuk tuduhan santet, kepercayaan agama yang tidak benar, serta penampilannya yang menyerupai lelaki. Anglo-Burgundi memiliki tujuan untuk menyingkirkan pemimpin muda tersebut dan juga untuk merusak citra Charles Raja Prancis. Walau Raja Prancis tidak ingin menyerahkan Joan pada tuduhan penyebar bidah dan penyihir, ia tidak berusaha membebaskannya. Setelah 1 tahun ditahan dan diancam hukuman mati, Joan akhirnya menyerah dan tanda tangan di pengakuan yang membantah dirinya pernah menerima perintah dari Tuhan. Akan tetapi, beberapa hari kemudian, Joan kembali memakai pakaian laki-laki dan melanggar perintah. Sebagai akibatnya, Joan dihukum mati dan dibakar di tiang pancang pada pagi tanggal 30 Mei tahun 1431 ketika usianya masih 19 tahun. Era setelah kematian Saint Joan of Arc. Meskipun namanya sudah terkenal, namun popularitas Joan of Arc semakin meningkat setelah kematiannya. Baru 20 tahun kemudian, Charles ke-7 memerintahkan pengadilan baru untuk membersihkan namanya. Sebelum Paus Benediktus ke-15 menyatakan dia sebagai orang suci pada tahun 1920, Joan of Arc telah menjadi tokoh legendaris dan menginspirasi banyak karya seni dan sastra selama berabad-abad, seperti film bisu klasik The Passion of Joan of Arc. Pada tahun 1909, Paus Pius ke-10 mengangkat Joan of Arc sebagai beato di Katedral Notre Dame yang terkenal di Paris. Di Katedral Jeanne d'Arc, ia kemudian dihormati sebagai santa pelindung Prancis, dan terdapat patung yang memberikan penghormatan untuk mengenangnya.